Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Hono dalam pembahasan redox, sel volta, dan elektrolisis. Kita bahas soal yang pertama, yaitu soal tentang persamaan redox. Jadi kalau ada soal gini nih, nggak usah coba-coba, tapi resep yang sudah kalian pelajari gunakanlah. Oke, kita akan mulai. MnO4- permanganat, pasangannya adalah dengan Mn2+. Tambahkan yang kurang, berarti di sini perlu tambah 4H2O. Kalau 4H2O di sini adalah 8H+. Muatannya supaya sama, ini 7, berarti sini 5 elektron. Kemudian H2C2O4 asam oksalat, ini hubungkan sama karbon dioksida. Di karbon dioksida. Di sini C-nya belum sama, kasih ini 2. Oksigennya sudah sama. Sini tambahi 2H+ ya. Ditambahi 2H+, sudah sama. Berarti sini tambah 2 elektron. Sekarang kita samakan elektron yang diserap dan dilepas. Perhatikan elektron yang di sini 5 yang diserap, yang dilepas 2, maka ini kali 2, di sini nanti kali 5. Berarti akan jadi 16H+ ditambah 2 MnO4- ditambah 5C2O4, ini H2C2O4 ya, menjadi 2Mn2+ ditambah 10 karbon dioksida ditambah 10H+. Ada yang bisa dicoret H+-nya. Oh, ini dicoret tinggal 6. Kemudian yang di kanan sudah habis ya. Oke, baik, ini sudah setara, kita tinggal lihat yang A-nya adalah yang ini ya, ini adalah yang A. Kemudian B-nya adalah ini. Kemudian A-nya di sini adalah ini. Terus udah ketemu ya, A dan B berarti adalah 2 dan 5. Jawabnya adalah yang B. Gitu ya. Jadi tidak susah untuk mengerjakan soal yang demikian. Baik. Kalau ada soal yang begini nih tentang notasi sel, kemudian urutan dari kiri ke kanan makin melemahnya reduktor. Jadi harus pahami baik-baik, urutan dari kiri ke kanan makin melemahnya reduktor, berarti yang paling kiri adalah nanti yang paling kuat. Ngerjakan ini caranya buat garis bilangan. Oke, dari reaksi 1 T menjadi T2+ yang oksidasi. Ini berarti yang posisinya, jadi ini garis bilangan ini adalah semakin ke atas E0-nya, E0 reduksinya makin besar ya. Berarti yang lebih besar adalah yang S. Oke, kita taruh di sini. Misalnya ini S, kemudian sama T. Oke, jaraknya S sama T. Ini jaraknya adalah 1,1 volt. Ini berjarak 1,10 volt. Baik. Kemudian yang persamaan yang kedua, PR nggak ada hubungan sama ini, berarti lompat dulu. Ya, berarti nggak ada hubungannya. Pilih yang ada hubungannya. Berarti pilih yang
Coba ketiga ini kita cek P sama S. Oke, P sama S. Ini tandanya positif. P-nya adalah oksidasi. Ya, yang lebih tinggi berarti yang S lagi. Berarti sini adalah P, ya. P. P sebagai reduktornya, dia mengalami oksidasi. Jaraknya, jadi jaraknya untuk yang ini, jaraknya adalah sini adalah 0,47 volt. Kemudian ini udah ketemu urutannya. Terus kembali ke persamaan 2. Persamaan 2, P mengalami oksidasi. P mengalami oksidasi. P mengalami oksidasi, ya. Berarti P-nya lebih di bawah daripada R. Wah, ini tapi ini harganya negatif, susah kayak gini nih. Ini harus dibalik ya. Kalau ketemu negatif ini harus dibalik nih ya. Baik, ini kalau dibalik berarti R yang mengalami oksidasi, kita balik. Jadi P2 plus P, ininya dibalik, enol selnya jadi positif. Jadi yang mengalami oksidasi ini kebalik ya. Berarti ini adalah 2,21 volt. Baik, dengan urutan R oksidasi, kemudian P-nya adalah reduksi. Oke, dengan jarak adalah 2,21. Berarti sini R-nya jauh di bawah, teman-teman ya. R-nya jauh di bawah sini nih. Kita panjangkan. Ya, ini berarti jaraknya ini ke sini. Jadi voltase yang dihasilkan dari kedua. Jadi dari kedua antara P sama R ini adalah 2,21 volt. Dengan demikian urutannya jadi semakin ke bawah itu adalah semakin hebat reduktornya, sifat reduktornya, sehingga urutannya adalah R, T, P, S. Semakin kuat adalah semakin yang ke kiri. Jadi jawabnya adalah yang D ya, yang D. Oke, jelas di cara garis bilangan untuk menentukan ini ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Baik, soal nomor 3. Diketahui ada beberapa reaksi sel, yang ditanyakan adalah berapa harga potensial dari Mg2+. Ya, berapa? Ya, ini caranya adalah dibuat ini dulu. Yang paling bawah, ini kita buat sini biar lebih luas nanti ya. Oke, kita buat ini. Yang jadi reaksi total adalah Mg2+, kemudian Zn2+, Zn mengalami reduksi. Ini yang jadi patokan ya. Yang jadi patokan adalah ini. Berarti cari yang di atasnya itu Mg ada di sebelah kiri. Oh, berarti persamaan yang pertama ini harus dibalik. Balik jadi jadi Mg2+, jembatan garam, Pb2+, Pb enol selnya, karena dibalik jadi positif 2,21 volt. Terus Zn-nya di sebelah kanan, kita balik berarti nih. Oke, kita lihat persamaan yang ketiga ini dibalik, berarti akan jadi Cu2+, jadi yang depan selalu oksidasi ya. Jadi Zn2+, Zn
E0 selnya jadi negatif 1,10 volt. Dengan begitu ini. Kemudian di sini nanti PB kan dicoret. CU juga dicoret, nggak ada kan di paling bawah reaksi totalnya. Berarti yang di sini ya, ini tetap persamaan 2 PB PB2 plus menjadi CU2 plus CU. E0 selnya adalah plus 0,47 volt. Jadi ya, ada yang bisa dicoret, kita pakai tinta yang merah ya. Yang sama, nah ini kiri kanannya coret. Oke ya. Oke, tinggal reaksi totalnya. Maka nanti E0 dari selnya adalah tinggal dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan ini. Oke. Berapa? 2,21 0,47 min 1,10. Oke, dihitung. Berapa? Udah dihitung? Ketemunya adalah yang ya, ini positif 1,58 volt ya. Dihitung di sini nih ya. Oke, ini jawabnya. Kita cari ini berarti option yang A. Oke ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk memperlambat korosi pada pipa besi biasanya dengan cara perlindungan katodik. Logam yang digunakan adalah ini perlindungan katodik adalah magnesium ya. Magnesium. Jadi kaitannya sama ini ya, korosi ya, untuk korosi. Oke, kita ingatkan sambil belajar. Korosi ini penyebabnya apa? Ya, penyebabnya adalah oksigen dan air ya. Oksigen dan air ini bersama-sama. Oke ya. Untuk melindunginya supaya logam itu tidak ketemu sama ini ya. Perlindungannya dengan cara macam-macam ya. Ada cara apa? Dicat ya, itu terlindungi. Kemudian apa? Dibungkus plastik. Oke, dibungkus plastik. Ada apa lagi caranya? Ada galvanisasi ya, dilapisi dengan logam yang lebih mulia. Bisa jadi pakai tin plating kan, itu yang kaleng-kaleng itu ya. Oke ya. Kemudian ada perlindungan ya, perlindungan katoda. Oke, perlindungan katoda. Tergantung yang diinginkan adalah yang mana. Oke ya. Jadi kalau perlindungan katoda, sekali lagi ini adalah ada logam, misalnya ini nih besi. Kita punya ini besi adalah 0,44 volt. Ini negatif ya ininya ya, nol reduksinya. Kemudian kalau Mg 2 plus ini dia kita kasih logam Mg pada beberapa tempat. Ini ada logam Mg pada pipa besi. Nah, ini Mg karena punya min 2,37 volt ya, berarti yang oksigennya itu lebih senang pada yang lebih negatif ya. Jadi akan teroksidasi magnesiumnya, sehingga ini namanya perlindungan katodik ya. Baik, magnesium adalah yang digunakan. Baik, soal berikutnya, soal nomor 5. Soal elektrolisis. Reaksi yang terjadi di anoda. Oke, ingat. Oke, lihat gambarnya. Oke.
Elektrolisis. Elektrolisis. Harus ingat pedomannya apa? KNAP. Katoda, ya, katoda negatif, anoda positif. Ini ingat KNAP. Baik. Reaksi yang terjadi di kutub positif. Nah, jadi kita tentukan dulu. Anoda berarti kan kutub positif. Ya, ini kutub positif. Apa yang terjadi? Ya, coba lihat gambar. Apa yang terjadi itu? Ini ada sendok. Ini merupakan besi. Besi akan dilapis dengan perak. Ya, akan dilapis dengan perak. Maka pada kutub positif di anoda, ini kutub positif. Anoda itu selalu terjadi oksidasi, ya. Oksidasi berarti ini sudah salah duluan, ya. Tinggal Fe sama Ag yang teroksidasi. Anoda itu kutub positif. Oksidasi berarti peraknya ini yang digunakan untuk melapis ini akan teroksidasi, akan larut, ya. Jadi bukan yang ini jawabnya, tapi adalah perak teroksidasi. Perak teroksidasi. Oke, jelas? Baik. Dan untuk elektrolisis, logam yang dilapis selalu pada kutub negatif, ya. Jadi pada kutub negatif di katoda ini nanti reaksinya adalah Ag plus yang larut tadi membentuk endapan Ag. Ya, ini kalau di katoda, karena tanya anoda adalah yang A. Oke, soal berikutnya nomor 6. Reaksi yang terjadi di anoda jika larutan tembaga 2 nitrat dielektrolisis dengan menggunakan elektroda grafit. Oke, bagaimana dulu kalau elektrolisis itu urekan dulu. Tembaga 2 nitrat urekan dulu. Jadi Cu2 plus dan nitrat. Nah, jadi ini katoda negatif didekati ion positif. Nah, kebetulan ini inet, ya. Oke. Dan katoda nggak tergantung pada elektroda. Cu2 plus akan mendekati Cu2 plus 2E menjadi Cu. Itu kemudian anoda kutub positif tergantung elektrodanya apa ini? Oh, grafit. Oh, inet. Nah, ini kalau inet. Kalau inet berarti tidak teroksidasi. Tidak teroksidasi. Kan itu kan, ya? Berarti di anoda ini nanti didekati nitrat, ya. Nitrat mendekat ke sini. Namun nitrat, ya, nitrat adalah sisa asam oksi, ya. Sisa asam oksi. Maka dia kalah sama air. Air teroksidasi. Oksidasi selalu jadi oksigen. Ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Oke, jawabnya adalah yang C. Oke, ya. Jadi kalian harus hafal ini reaksi air teroksidasi adalah jadi oksigen. Ya, kalau tereduksi jadi hidrogen. Oke, ya. Lanjut soal nomor 7. Pada elektrolisis 1 liter larutan natrium klorida. Natrium. Jadi kalau saya selalu berpikirnya kayak begini nih. Na plus aqueous ditambah Cl min aqueous. Reaksi di katoda. Katoda dekati Na plus. Tapi kalah ya. Oke. Oh, yang ditanyakan katoda. Baik, berarti langsung air. Ini
karena logam aktif nih, di dekat ini adalah logam aktif, maka ini air yang tereduksi menjadi gas hidrogen ditambah suasana basa 2O-. Baik. Jika muatan listrik yang digunakan 2 Faraday. Ini ya teman-teman ya, 2 Faraday itu di sini nih. 2 Faraday ya, 2 Faraday itu sama dengan 2 mol elektron ya, 2 mol elektron. Baik. Kalau elektronnya yang dipakai, ini kita anukan. Ini 2 mol, berarti hidrogennya berapa? Oh, ini hidrogennya sini. Koefisiennya hidrogen adalah separuhnya. Berarti ini adalah 1 mol hidrogen. Nah, 1 mol hidrogen itu berapa volumenya? Ingat volume molar, 1 mol adalah 22,4 liter pada STP 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Jadi karena kalian sudah hafal ini, jadi hafal reaksinya, dengan mudah menyelesaikan soal yang kayak begini nih. Nah, gitu ya. Oke, nggak susah. Lanjut. Soal nomor langsung 9. Iya, salah tulis saja. Oke. Baik, larutan nikel 2 sulfat dielektrolisis dengan arus listrik sebesar 1,93 ampere 1000 detik. Endapan nikelnya, saya yakin kalian sudah bisa untuk kayak gini nih. Ekuivalen kali I kali T per 96.500. Masa ekuivalennya 59 dibagi nikel 2 sulfat 2 kali I-nya berapa? 1,93 kali T-nya 1000 dibagi 96500, satuannya gram. Oke, hitung. Pintar kalian ngitung. Ketemunya adalah berapa? Nah, ini coret, udah. Enggak susah ya. 0,59 gram. Oke ya. Baik. Ini adalah soal nomor 9. Soal nomor 10. Ini adalah soal seri. Begitu melihat kayak gini nih, elektrolisis seri, langsung kalian ingat ini. Ada kayak gini nih. Jawab G1 banding G2, massa sama dengan massa ekuivalen 1 banding massa ekuivalen 2. G1 seng sulfat mengendap. Nih. G1-nya adalah 6,5 gram. G2-nya ditanyakan. Me1 berarti di sini 65/2 yang urut ya. Ini 119 per set NCl4. Berarti set N-nya biloknya ini adalah nanti 4 ya. Berarti dia adalah bagi 4. Dalam kali dalam, luar kali luar ya. Oke. Ketemunya berapa? Nah, jadi dihitung 32,5 G2 sama dengan 6,5 kali 119/4. Oke ya. Jadi kalau di rumah nih pakai kalkulator cepat sekali. Yang langsung berapa? G2-nya adalah ketemu 5,95 gram. Oke ya. Tidak susah untuk soal-soal sel volta elektrolisis, dan sebenarnya masih banyak yang harus dibahas, tapi kalian kembangkan sendiri ya. Mungkin soal-soal yang kalian ingat pada saat tes kemarin apa di
pelajari di buku, kemudian di video pembahasan sebelumnya atau sekarang kita bahas. Yang kita bahas ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.